Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek UAS Keamanan Cyber yang berjudul Serangan Email Phishing dengan metode clone phishing menggunakan toolset. Baiklah, pada kelompok 4 ini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Arif Rahman, yang kedua Bima Aidil, saya sendiri, dan Wagi Artono, dan yang terakhir itu Zikrullah Al-Hadi. Baiklah, ada 3 materi yang akan kami bahas. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua pembahasan, dan yang ketiga itu kesimpulan. Materi yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang dari studi kasus yang kami gunakan adalah di era digital yang semakin berkembang, komunikasi berbasis email telah menjadi bagian penting dari aktivitas sehari-hari, baik dalam konteks personal maupun profesional. Namun, perkembangan ini juga diikuti oleh meningkatnya ancaman keamanan cyber. Salah satunya adalah serangan phishing. Phishing adalah metode serangan yang dirancang untuk mencuri data sensitif seperti kredensial, login, informasi kartu kredit, atau data pribadi dengan menyamar sebagai entitas yang terpercaya. Salah satu bentuk phishing yang sering digunakan adalah clone phishing. Dalam metode ini, penyerang menduplikasi email yang sah, mengganti tautan atau lampiran di dalamnya dengan versi yang berbahaya. Ketika korban tidak menyadari perubahan ini, mereka dapat menjadi target pencurian data atau serangan lebih lanjut. Tools seperti Social Engineering Toolkit atau SET mempermudah proses simulasi dan pengujian secara serangan phishing, termasuk clone phishing. SET memungkinkan penggunanya untuk memahami taktik yang digunakan penyerang dunia nyata. Nah, di sini kami mempunyai rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah cara mengatasi serangan email phishing dengan mengetahui konsep dari email phishing tersebut. Nah, identifikasinya adalah kurangnya kesadaran serta kewaspadaan akan ancaman cyber melalui email phishing yang dapat berakibat hilang atau rusaknya data penting. Nah, di sini kami menggunakan tools Social Engineering Tools atau SET. Social Engineering Toolkit atau SET adalah salah satu alat yang populer digunakan untuk simulasi serangan berbasis rekayasa sosial, termasuk serangan email phishing. Alat ini dikembangkan untuk membantu penilaian keamanan penetration testing dengan meniru teknik serangan yang sering digunakan oleh penyerang dunia nyata. SET dirancang untuk digunakan oleh profesional keamanan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem dan meningkatkan kesadaran pengguna tentang ancaman rekayasa sosial. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikrullah Al-Hadi dengan NPM 223510666. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh kawan saya. Materi yang saya sampaikan adalah bagaimana SET digunakan dalam melancarkan serangan email phishing. Yang pertama adalah persiapan lingkungan. Kita harus menginstal SET yang ada di Kali Linux secara bawaan atau dapat diinstal secara manual di sistem lain. Lakukan konfigurasi SMTP server. Penyerangan harus memiliki server email untuk mengirimkan email phishing SMTP. Dapat disesuaikan menggunakan dana gratis atau server lokal. Jadi kita harus mengkonfigurasi terlebih dahulu SMTP server, lalu kita harus memiliki email untuk mengirimkan email phishing tersebut kepada target. Yang kedua, memilih modul serangan. Toolset memiliki berbagai modul yang bisa digunakan. Untuk serangan email phishing, modul Spear Phishing Attack sering dipakai. Modul Spear Phishing Attack ini digunakan untuk membuat dan mengirim email phishing yang tanpa otentik pada target. Langkah yang ketiga, membuat email phishing. Kita dapat mengkustomisasi email, memasukkan alamat pengirim agar terlihat seperti berasal dari sumber terpercaya, misalnya perusahaan atau organisasi resmi. Contohnya seperti Steam yang kami gunakan. Tampilan berbahaya. Penyerang dapat menambahkan file berbahaya seperti dokumen Microsoft Office atau PDF yang mengandung malware. Jadi penyerang atau kami dapat melampirkan file berbahaya seperti dokumen Microsoft Office atau PDF yang mengandung malware atau sejenisnya. Di sini kami menggunakan link yang berbahaya. Link yang berbahaya ini dapat berisi tautan ke situs phishing palsu yang menyertai halaman login asli. Nah, kami menggunakan link yang berbahaya, misalnya login bank atau email perusahaan. Yang keempat, melancarkan serangan. Email phishing dikirimkan ke target menggunakan modul SET. Jika target membuka tautan atau file lampiran, penyerang dapat memperoleh akses kredensial data pribadi atau perangkat korban. Jadi setelah target membuka link yang telah kami kirimkan, maka kami akan dapat mengetahui ID, username, dan password target, dan data-data pribadi yang korban masukkan. 5. Pemantauan dan eksploitasi. Jika korban memasukkan informasi di situs phishing, data akan dikirim ke server yang dikendalikan penyerang. Penyerang dapat memanfaatkan data tersebut untuk akses lebih lanjut, seperti mencuri akun atau meluncurkan serangan lain. Jadi, jika korban telah memasukkan informasi pribadinya, jadi penyerang dapat mengetahui apa informasi pribadi yang telah dimasukkan oleh korban. Fitur utama SET untuk email phishing yang pertama adalah custom template creation untuk membuat template email dan halaman phishing yang realistis. Jadi,
Custom template creation ini kita membuat proses template untuk halaman phishing yang menyerupai situs aslinya atau untuk menipu target. Tujuannya adalah untuk kita tampak lebih meyakinkan dan sulit untuk dibedakan dengan yang versi aslinya. Yang kedua, email spoofing. Email spoofing ini teknik untuk memasukkan halaman email sehingga pengirim email tampak berasal dari sumber yang terpercaya, seperti perusahaan atau intuisi terkenal, guna meningkatkan peluang target membuka atau merespon email tersebut. Yang ketiga, malicious payload integration. Malicious payload integration ini menyisipkan file berbahaya seperti malware atau eksploitasi keamanan dan sejenisnya ke dalam lampiran email. Ketika target membuka lampiran tersebut, maka sistem mereka dapat dikompromikan. Advanced credential harvesting, strategi menggunakan situs web palsu yang menyerupai situs asli untuk memancing target memasukkan informasi sensitif seperti username dan password sehingga kredensial tersebut dapat diketahui atau dicuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi teman saya, yaitu tentang flowchart. Di sini saya akan jelaskan tentang detail bagaimana cara kerja dari perumusan masalah kami ini. Baiklah, saya akan mulai. Yang pertama itu dimulai dengan start, sudah pasti. Dia akan memulai dan dia akan memproses, lalu mengidentifikasi dari si target tersebut. Dan ketika sudah teridentifikasi, dia akan memproses lagi dengan mencari atau men-searching dan mengumpulkan informasi dari public informasi dari target tersebut, dan dia akan memproses lagi membuat sebuah detail profile, dan berikutnya dia akan input dan outputkan sebuah fake email atau email palsu dan dibuatnya. Lalu ketika dia telah membuat email palsu tersebut, maka dia akan menuliskan isi-isi dari email phishing tersebut ke media sosial website sebuah perusahaan atau company, dan dia tuh menginclude atau menambahkan malicious link atau sebuah link virus atau serangan, dan setelah itu dia akan mendesain email tersebut supaya terlihat seperti email yang sangat terpercaya gitu emailnya. Kayak contoh email dari Steam, email dari atau video game, atau email dari dan lain-lain lah pokoknya. Lalu setelah dia membuat email tersebut terlihat seperti sangat percaya, lalu dia akan mengirimkan ke email phishing ini ke target tersebut, ke alamatnya, dengan nama samaran atau nama orang yang dapat dipercaya yang tadi saya sebutkan. Lalu dia akan mengcustomize email according target. Maksudnya di sini dia akan memproses, mengcustomize email, mengedit email dengan ke target tersebut. Lalu setelah di customize atau diedit, nah si korban ini dia akan terpengaruh dan membuka email tersebut karena emailnya itu terlihat seperti terpercaya dari website resmi atau dari email resmi. Nah, setelah dia buka dan dia membaca isi dari email tersebut, seperti terlihat isi emailnya itu terlihat seperti sangat percaya juga, dan dia mencoba mengklik atau menelusuri link dari isi email phishing tadi. Barulah hacker itu dapat bekerja sebagaimana mestinya dengan mengambil data-datanya atau meretas bisa juga, dan lain sebagainya. Lalu stop. Mungkin itu saja yang hanya saya sampaikan. Mungkin penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wagi Hartono. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang email phishing. Dan di bagian saya adalah bagian di mana saya akan mempraktikkan teknik dari email phishing tersebut. Tak perlu berlama-lama, mari kita langsung praktikal saja. Untuk hal pertama yang harus dilakukan itu adalah memiliki email yang bakal sebagai pelaku dan email yang bakal sebagai korban. Untuk email pelaku, kita harus mengaktifkan app password agar dapat melakukan login dengan mudah pada tools yang akan kita gunakan nantinya. Oke,
Untuk melakukan menambahkan app password itu hanya perlu masuk ke akun manajemen yang ada pada pengaturan Gmail. Setelah masuk ke account manajemen, tinggal langsung searching aja app password. Maka bila telah muncul app password, maka kamu akan diminta menambahkan password terlebih dahulu. Nah, di sini kalian bisa menambahkan app password sesuka hati. Di sini saya menambahkan phishing karena sebagai untuk uji coba saja. Copy password yang telah dibuat tadi ke notepad atau berbagai hal tempat yang dapat dijangkau dengan mudah. Oke. Di sini kami menggunakan tools yang bernama Set Social Engineering Tools Kit. Ini adalah tools yang tersedia langsung dari dalam Kali Linux, yang sedia langsung pada Kali Linux. Untuk hal pertama yang dilakukan adalah mempersiapkan pengiriman email yang akan dilakukan. Menu pertama yang dipilih adalah, oke, kita ulang kembali. Untuk menu pertama yang dipilih adalah Social Engineering Attacks. Ini menu pilihan pertama. Setelah masuk ke menu Social Engineering Attacks, maka kita disajikan beberapa menu banyak pilihan yang ada pada tools tersebut. Untuk pengiriman email terdapat pada pilihan kelima yaitu Mass Mailer Attacks. Setelah masuk kepada Mass Mailer Attacks, kita akan diberi pilihan mengirim attack single email address atau email attacks mass mailer. Untuk email attack single email address, di sini kita mengirim ke satu target saja, sedangkan untuk pilihan kedua yaitu email attacks mass mailer berguna untuk mengirim ke berbagai banyak email secara bersamaan. Untuk praktek kali ini saya hanya menggunakan satu email saja, jadi saya memilih pilihan pertama. Dan setelah memilih pertama, akan disediakan dua pilihan, yaitu Free Deviant Template atau One Time Use Mail Template. Untuk yang pilihan pertama itu merupakan kita disediakan berbagai template, tidak perlu mengisi berbagai hal yang merumitkan, namun itu hanya sekedar template sederhana saja. Untuk yang pilihan kedua, kita bisa memvariasikan sesuai hati kita isi dari email yang akan kita kirim. Sini saya akan memasukkan pilihan 2 karena saya akan menyisipkan web phishing pada email tersebut. Pertama, diminta untuk mengisi subjek pada email tersebut. Subjek diisi sebaiknya semenarik mungkin agar korban percaya terhadap email tersebut. Saya menuliskan hal yang seperti ini. Memasukkan subjek pada emailnya, kalian akan diminta pengiriman email dalam bentuk HTML atau plain, dan untuk lebih baiknya pengiriman dalam bentuk HTML daripada plain. Setelah menambahkan pilihan dalam bentuk apa, sini kalian akan diminta untuk memasukkan isi dari email tersebut. Setelah diminta itu, kita mari langsung membuat web phishing yang dibutuhkan untuk disisipkan pada isi email tersebut. Pertama, masuk ke sudo root terlebih dahulu, lalu panggil toolsnya. Setelah masuk ke tools, masuk ke pilihan pertama seperti awal tadi, dan untuk pembuatan web adalah pada pilihan kedua, yaitu Web Attack Vector. Nah, di Web Attack Vector terdiri dari berbagai pilihan, yaitu ada Java Applet Attack Method, ada Metasploit Browser Exploit Method, lalu ada Credential, dan berbagai metode lainnya. Untuk saat ini, hal yang cukup mudah itu saya memilih Credential Average Attack Method. Di Credential ini, kalian diberi 3 pilihan, yaitu langsung menggunakan template yang sudah tersedia oleh tools, atau mengcloning dengan URL dari website yang ingin kalian jadikan website phishing, atau custom import dengan bila kalian mengkode secara manual tampilan website yang ingin kalian jadikan web phishing. Untuk saat ini saya menggunakan web template saja karena tidak terlalu ribet. Dan untuk di sini kalian akan diminta IP address sebagai IP untuk server yang akan berjalan nantinya. Di sini saya menggunakan IP address yang sudah direkomendasikannya saja. Dengan menggunakan itu langsung enter saja sudah cukup. Lalu setelah itu akan disediakan 3 template yang ada pada tools ini. Yang disediakan ada webs yang bukan web Java required, ada web Google, dan ada Twitter. Di sini saya akan menggunakan Twitter. Di sini jika tampilannya sudah seperti ini membuktikan bahwa server yang digunakan untuk web phishing telah berjalan. Setelah itu, di sini kalian bisa menyisipkan link web phishing tersebut.
masukkan API yang ada pada server tadi. Setelah itu, untuk mengakhiri isi dari pesan, klikkan N dengan huruf kapital. Setelah itu kirim email pada target. Saya menggunakan email saya sendiri sebagai target. Setelah memasukkan email yang akan jadi target, di sini kita akan diminta untuk menggunakan akun Gmail atau menggunakan akun server. Yang pilihan dua ini menggunakan server STP, dan pilihan pertama menggunakan akun Gmail bawaan. Saya menggunakan akun Gmail karena saya tidak memiliki server STP. Memasukkan email yang kita gunakan sebagai target tadi, sebagai pelaku, lalu masukkan sebagai samaran. Saya sini samaran sebagai Twitter. Lalu masukkan password yang kita buat tadi. Setelah password dimasukkan, kita akan diminta untuk memasukkan pilihan pasang sebagai high priority atau tidak. Sebaiknya tidak, agar tidak mudah terdeteksi. Selanjutnya no dan no. Tinggal kita tunggu. Setelah muncul pemberitahuan seperti ini, tandanya email telah terkirim. Tinggal mengecek pada email yang akan jadi korban. Ini seperti ini. Ini membuktikan masuk, dan ini masuk ke email. Ini karena hanya sekedar template, tampilannya tidak terlalu bagus. Dan setelah melakukan ini, maka password akan terkirim ke sini. Ini adalah password yang saya inputkan tadi di akun sebelumnya. Ini membuktikan bahwa jika tidak berhati-hati, maka akan mudah tercuri. Sekian dari demo yang saya praktekkan tadi. Dan lalu di sini saya akan memberikan beberapa penjelasan lainnya tentang email phishing ini. Di hal lain tentang email phishing ini, yaitu jika pelaku memasukkan alamat dari Gmail dengan baik, tidak seperti ini, maka korban kemungkinan bisa dapat percaya dengan isi dari Gmail-nya. Dan juga di sini karena saya hanya melakukan praktek sederhana, aslinya email phishing dapat dilakukan dengan berbagai hal, seperti mengubah domainnya dengan semayat mungkin, lalu menambahkan profil, dan menambahkan kalimat yang meyakinkan bahwa hal itu harus dilakukan oleh korban. Dengan membuat korban yakin, maka korban akan percaya dan mencet atau melihat malware yang disisipkan melalui email phishing tersebut. Namun email phishing masih memiliki beberapa kelemahan kecil. Contohnya seperti ini. Salah. Yang mana dia? Ini Google. Kalau merupakan email yang dikirim asli langsung dari instansi yang resmi, maka alamat emailnya cukup berbeda daripada email pada umumnya. Yang paling mencolok itu adalah pada bagian belakang seperti ini. Dan contoh lainnya itu seperti dari Epic Games, bukan dari tim support. Nah, di sini bagian alamat emailnya berbeda dengan email umum seperti Google yang tadi saya tunjukkan sebelumnya. Jadi jika korban pandai membedakan antara email palsu dan email yang asli, yang resmi, maka dapat terhindar. Namun jika korban dengan mudahnya terpercaya dan tidak teliti dalam memperhatikan hal-hal kecil seperti itu, maka hal-hal yang penting dapat menjadi hal fatal, dapat kehilangan hal penting dimiliki. Intinya, yang sering terjadi dalam peretasan dalam email phishing ini adalah kesalahan human error sendiri. Dengan meningkatkan literasi, meningkatkan kewaspadaan, maka dapat menghindari dari berbagai hal sepele seperti email phishing ataupun web phishing lainnya. Dengan teliti memilah-milah informasi, teliti dalam melihat hal yang mencurigakan, itu dapat mengurangi kebocoran informasi dari sebuah informasi pribadi maupun informasi dari sebuah instansi. Contohnya ada instansi yang belum lama ini kehilangan data warga negaranya. Ya, seperti itu. Sekian dari saya tentang demo dan mengatasi email phishing ini.
Intinya untuk menghindari email phishing adalah ketelitian dan tidak mudah mempercayai hal-hal sepele. Intinya ketelitian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.